Jadi film Lu Jual Gua Beli ini asalnya kita garap sebetulnya sudah agak lama, dari setahun yang lalu kira-kira. Prosesnya, terus cari pemain, konsep dan lain sebagainya itu kira-kira setahun yang lalu. Dari Nyeti bicara ke saya dan langsung kita proses, dan akhirnya proses syuting berjalan dan alhamdulillah lancar-lancar semua. Nah, inti dari adanya film Lu Jual Gua Beli ini sebetulnya bermuara dari banyaknya kejadian-kejadian Gen Z yang di luar dari kendali kita. Ada yang balapan di luar itu yang tidak terarah, terus besarnya makin meningkatnya kejadian-kejadian kriminal di lingkungan Gen Z, sehingga kita pikir ini perlu satu pelajaran melalui satu film, salah satunya yang kita bercerita tentang peran Gen Z untuk keamanan negara. Jadi negara ini dalam rangka Indonesia Emas 2045 itu dipastikan yang berperan banyak nanti Gen Z 2045 Indonesia Emas. Nah, makanya dari start awal ini kita akan continue buat film urusannya dengan para Gen Z, dan tidak hanya satu film ini, nanti berlanjut dengan film-film lain yang khusus bergerak mengedukasi anak-anak kita di Gen Z. Kalau Dania tuh sebenarnya anaknya anak baik, maksudnya anak rumahan. Mungkin karena salah pergaulan aja, jadi dia keikut circle temennya itu. Tapi pada dasarnya anaknya emang anak baik, pinter, nurut sama orang tua gitu sih. Cuman mungkin karena lingkungannya sekarang kan, apalagi Gen Z yang selalu ikutin dikit-dikit circle ini, circle itu, jadi kayak temen-temennya ngelakuin hal yang nggak benar, terus jadi keikut kayak gitu. Alhamdulillah nggak begitu sulit karena kita juga sempat reading, terus ada coachingnya juga, jadi kita diajarin gimana mendalami karakter, harus baca terus skripnya, karena jalan ceritanya juga bagus banget karena kan relate sama semua anak-anak Gen Z sekarang. Jadi doain semoga filmnya booming ya Bib ya. Ya. Amin. Ini film ini dibuat oleh saya dalam Yayasan Haidar Alwi Care sama Haidar Alwi Institute. Nah, Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute ini lebih kepada menyoroti yang care di bidang sosial, yang Haidar Alwi Institute itu pendidikan. Saya lebih banyak bekerja sama dengan aparat keamanan, dan saya mengapresiasi sekali peran keamanan kita, kepolisian Indonesia di bawah Jenderal Listio Sigit dengan presisinya yang sudah terbukti berdasarkan Litbang Kompas kemarin mencapai angka sekitar 79%, di atas, malah justru di atas kepuasan masyarakat, itu di atas semua aparat penegak hukum yang saya lihat itu. Sehingga saya ingin berpartisipasi dalam rangka mendukung aparat keamanan kepolisian dalam mengedukasi para Gen Z, karena Gen Z ini populasinya tinggi sekali, sehingga kalau kita tekan Gen Z dari sisi keamanannya, dari sisi perilakunya, maka sebagian besar dari kerja-kerja kepolisian, aparat kepolisian menjadi agak lebih mudah. Jadi saya juga punya unsur untuk mendukung Jenderal Listio Sigit dengan presisinya, sehingga beliau menjadi agak lebih mudah dalam menangani kejahatan-kejahatan di jalanan yang dilakukan oleh para Gen Z yang tambah lama kita lihat makin banyak macamnya. Pesan yang ingin kita sampaikan dari film ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Haidar Alwi Institute itu bergerak di bidang pendidikan. Jadi kita minta supaya
para Gen Z ini tidak meniru kebudayaan luar. Yang kita lihat sekarang yang booming itu kan Korea biasanya. Nah, Korea itu adat istiadatnya, kebudayaannya jauh sama kita, beda. Nah, menurut saya kita jauh lebih maju dari sisi kebudayaan, kita lebih banyak macamnya, sehingga dengan film ini salah satunya, makanya nanti berlanjut, bukan hanya di film ini aja, nanti berlanjut. Salah satunya film ini ingin mengajarkan kepada para Gen Z bahwa kita punya kebudayaan sendiri dan kita harus tertib dalam bernegara ini, dalam menjaga keamanan nasional ini kita harus sama-sama. Nggak bisa seenaknya aja. Nah, pola yang ada sekarang kita lihat di televisi kan banyak tuh kejadian balapan liar, terus geng motor dan lain sebagainya, terus kumpulan-kumpulan apa tadi namanya? Circle yang negatif. Nah, untuk itu kita bergerak ke sana. Jadi memang kita tidak melulu memikirkan hasil dari sisi keuangan, karena kalau kita berpikir situ pasti kita buat yang film horor, karena yang lagi booming sekarang kan horor. Nah, tapi kita enggak, kita lebih mengarah ngasih tahu para Gen Z bahwa ini loh yang benar, kalau kamu melakukan ini jadinya begini gitu. Oktober November lah kira-kira, ini sekarang lagi digarap, masih kurang lagi diedit lah, yang kurang tambahin. Iya ya, semoga secepatnya tayang aja. Ya mudah-mudahan paling lambat mungkin November ya, November akhir gitu. Nah, tapi sambil jalan insya Allah kita akan buat film lagi yang kira-kira kelanjutan dari pendidikan yang kita lakukan untuk para Gen Z, sehingga aparat penegak hukum, kepolisian tidak terlalu susah untuk mengamankan negara. Kita bantulah.